Al-qaidatu tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Fi sifatillah, ada sifat-sifat Allah. Kalau tadi telah berlalu bersama kita tentang kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah, sekarang kaidah-kaidah yang diletakkan oleh para ulama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtaha furu'un aidan. Dalam sifat-sifat Allah ini ada beberapa cabang juga. Al-far'ul awal, cabang yang pertama, sifatullahi kulluha ulia. Semua sifat-sifat Allah itu apa? Ulia, mulia, agung, luhur. Sifatu kamalin wa madhin, sifat yang sempurna dan terpuji. Tidak ada yang tercelah dari sifat Allah. Laisa fiha naqsun biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan dari sifat-sifat Allah walaupun ditinjau dari semua sisi. Sempurna. Kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basar wal hikmah wal rahmah wal ulu wa ghairi dhalik. Seperti apa? Sifat al haya, hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Al-ilm, ilmu Allah Subhanahu wa taala sempurna. Enggak ada sesuatu apapun yang berada di langit dan di bumi ini kecuali apa? Diketahui oleh Allah. As-sama', pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar sifatnya. Tidak ada satu suara pun kecuali didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah sekalian? Wal hikmah war rahmah wal ulu. Ya, hikmah Allah, kasih sayang Allah, ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 60. Walillahil matsalul a'la. Dan bagi Allah sifat yang tertinggi. Ya, kata para ulama, walillahil matsalul a'la ay al-wasfu al-a'la. Sifat yang luhur, mulia, sempurna, al-kamil fi dzatihi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi, sempurna ya pada zat Allah, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Rabb yang sempurna, maka wajib pula sempurna sifatnya. Wa idza kanati sifatu naqsan la kamala fiha. Kalau sifat tersebut sifat yang kurang, tidak ada kesempurnaan di dalamnya, fahiya mumtani'atun fi haqqihi, maka sifat tersebut tersucikan Allah darinya. Yang kedua, kalau ada sifat yang sifat itu merupakan sifat kekurangan, kelemahan, tidak ada kesempurnaan di dalamnya, fahiya mumtani'atun fi haqqihi, maka ini tersucikan Allah darinya. Tidak boleh sifatkan Allah dengannya. Kal mauti, seperti mati, karena ini kekurangan, ini gak ada kesempurnaan di dalamnya. Wal jahli, bodoh, wal ajiz, lemah, wassomam, wal ama, tuli, buta. Itu kan kekurangan tuh, bukan sifat yang terkandung dalamnya apa? Kesempurnaan. Paham? Murni apa ini? Kekurangan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman untuk orang-orang yang telah mensifatkan Allah dengan kekurangan. Allah hukum mereka dan Allah sempurnakan dirinya dengan apa-apa yang mereka sifatkan dengan kekurangan. Wali anna rabb la yumkin ayakuna naqisan limunafatin naqas lirububiyah. Dan karena Allah Rabb itu tidak mungkin memiliki sifat yang kurang, yang tidak sempurna, karena itu bakalan bertentangan dan bertolak belakang dengan apa? Rububiyahnya Allah. Wa idza kanati sifatu kamalan min wajhin wa naqsan min wajhin. Ini yang ketiga, ini yang perlu dicermati baik-baik. Kalau ada sifat yang sempurna dari satu sisi dan kurang di sisi lain, maka lam takun sabitatan lillah, tidak boleh ditetapkan untuk Allah, wala mumtani'atan alaih ala sabil itlaq, dan tidak boleh juga ditolak sifat tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, bal labudda minat tafsil, bahkan harus diperinci dulu kalau sifat itu adalah sifat yang sempurna satu sisi, kurang sisi lain. Fatuthbatu lillah fi hal allati takunu kamalan, ditetapkan untuk Allah sifat tersebut kalau dalam keadaan menunjukkan kesempurnaan. Wa tumtana fil hal allati takunu naqsan, dan harus dicegah, disucikan Allah dalam kondisi yang kurang. Kal makri wal qaid wal khida. Contohnya apa? Makar dan tipu daya. Makar itu merupakan sifat kesempurnaan satu sisi dan kekurangan dari sisi yang lain. Contoh, ini yang akan disebutkan. Fahadhihi sifatu takunu kamalan idza kanat fi muqabalati mithliha. Maka sifat makar,
tipu daya itu adalah apa? Sifat kesempurnaan. Kalau dia balas orang yang berbuat jelek kepadanya. Ada orang yang berbuat makar sama dia, ada orang yang berbuat jelek sama dia. Merupakan kelemahan kalau dia diam, merupakan kelemahan kalau dia nggak bisa membalas. Ya, katanya sifat makar dan tipu daya ini, membalas tipu daya, itu akan menjadi sifat yang terpuji kalau diperuntukkan apa? Untuk membalas orang yang berbuat demikian kepadanya. Itu artinya apa? Sempurna. Itu merupakan apa? Sifat yang baik. Karena adanya pembalasan dari dia itu menunjukkan bahwa orangnya itu bukan orang yang lemah. Karena dia apa? Sanggup untuk membalas musuhnya dengan perbuatan yang setimpal, nggak boleh melampaui batas. Watakunu naksan, dan menjadi sifat makar itu kaid al-khida, tipu daya itu menjadi sifat yang lemah, jelek, buruk fi ghairi hadhil hal. Kalau ditempatkan selain pada tempat tersebut, keadaan tersebut, yaitu apa? Selain membalas. Berarti dalam sifat makar al-kaid, tipu daya, itu ada unsur apa? Sifat kesempurnaan satu sisi dan sifat kekurangan dari sisi yang lain. Kapan dia sempurna? Kalau dia tujuannya untuk membalas perbuatan musuhnya, dan menjadi sifat yang tercela kalau musuhnya, kalau orang lain dia nggak ada ganggu dia, tapi dia apa? Aniaya orang lain. Berarti apa itu? Kekurangan ini. Sifat yang jelek. Fatuthbatu lillahi ta'ala fil hal al-ula. Maka sifat makar, sifat al-qaid, tipu daya, itu ditetapkan untuk Allah pada sifat yang pertama. Duna thaniyah, dan tidak boleh ditetapkan sifat al-makar untuk Allah untuk kondisi yang kedua, bahwa Allah tidak mungkin dan mustahil untuk Allah menganiaya hambanya kalau hambanya tersebut baik. Itu aja. Paham jemaah sekalian? Kata Allah Rabbul Alamin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yamkuruna wa yamkurullah, ya, wallahu khairul makirin. Mereka berbuat makar, Allah balas makar mereka. Berarti di dalam ayat ini kita sebutkan apa? Di antara sifat Allah, sifat makar, tapi jangan diam aja. Makar untuk orang-orang yang berhak mendapatkan balasan makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Bukan berarti dari sini, oh ini dalam Al-Quran Al-Makir, berarti Allah itu namanya Al-Makir. Boleh dong nama anak saya nanti Abdul Makir. Bukan seenaknya. Ini mimbab apa ini? Khobar. Makanya sekali lagi penting ini, jangan mentang-mentang dapat nama dalam Al-Quran langsung kasih nama anaknya. Jadi apa? Sifat makar itu tidak ditetapkan serta-merta untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apa? Kita katakan Allah memiliki sifat makar bagi orang-orang yang berbuat makar. Paham jamaah sekalian?